Saudara Abu Janda ini sudah 6 kali dilaporkan. Bukan baru sekali. Dan tidak ada yang diproses. Bahkan ketika mengatakan Islam itu teroris itu punya agama dan agamanya Islam, gurunya adalah Mahir, saudara Mahir sendiri almarhum melaporkan ke Bareskrim dan tidak diproses sampai sekarang. Jadi bukan baru sekali Abu Janda ini, baru usia yang ke-6 kali, kalau nggak salah 5 atau 6 kali nih diadukan. Dan dia masih tidak jujur juga memberikan keterangan pers bahwa dia menyerang saya. Udah jelas-jelas di situ katanya perang Twitter dengan saya sehingga kepala panas, tangan nggak sinkron. Dia cerita kepada KKNU di WhatsApp. KKNU dia cerita begitu. Padahal saya tidak ada perang Twitter dengan dia. Kan bisa di screenshot itu. Ya kalau perang Twitter kan berbalas-balas. Ini kan satu arah aja dia sekali udah. Saya tidak tag dia, saya tidak following dia. Saya following 0. 481.000 follower saya, following 0. Luar biasa ya. Nggak ada mengikuti siapa-siapa. Ustadz Tengku ini tidak follow siapapun orang, tapi followersnya 480.000 di Twitter. 481.000. Kalah saya. Jadi, dan memang sangat aktif ya di Twitter. Tetapi begini, saya tuh tetap saja ya, menurut gini, banyak sekali ya orang-orang yang adu mengadu Tengku ya. Dan menyelesaikan soal ini ke polisi. Kalau masalah pribadi, oke. Saya pun nggak suka. Saya itu kan dimaki-maki, difitnah macam-macam, kan belum pernah ngadu saya. Kalau pribadi oke lah. Tapi ketika agama secara bodinya itu agama dihina, nggak boleh diam. Itu kemungkaran paling besar, menghina agama. Kalau Abu Janda ini diadukan wajar karena menghina Islam yang datang dari Arab, arogan terhadap tradisi pribumi. Wah, itu kan berbahaya Walaupun sekali. Kadang-kadang orang mengkritik ya, ketika agama dihina diam saja, tapi kalau organisasinya dihina atau mungkin presidennya atau gurunya dihina, marah dia ya. Kalau saya tidak. Saya itu kalau pribadi, Nabi pun dihina orang. Nabi dibilang gila, Majnun, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi nggak marah. Tapi ketika agama dihina, perang. Nabi 17 kali perang. Karena agama itu dari Allah. Ya, berarti kan dia menghina Allah. Ya, kalau dirinya persis sendiri, seperti ya, yang diucapkan oleh Cak Nun ya, MH Ainun Najib. Kalau itu arogan, Islam dari Allah. Nah kalau Allah arogan, kenapa rupanya? Memang Allah nggak boleh arogan. Kan dunia ini, semesta alam ini Allah punya. Ya. Jadi kalau penguasa tunggal. Jadi kalau menuduh Islam arogan, berarti kata MH Ainun Najib itu menuduh Allah dan Rasulnya arogan. Lah kalau Allah mau arogan memang nggak boleh. Nah, kan Allah kan absolut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu. Api membakar bisa. Tapi api dingin sejuk bisa juga Nabi Ibrahim. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan api sejuk. Api membakar bisa. Rantai yang mengikat Nabi Ibrahim lumer semua. Jadi air saking panasnya api itu. Tapi yang menarik dari cerita Nabi Ibrahim itu apa ya? Burung ya? Burung pipit yang memadamkan api. Memadamkan api dengan air yang setetes dari mulutnya. Belum sampai air itu ke api sudah menguap. Percuma kamu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Kata burung, saya tidak lihat hasil. Saya mau tercatat di hari kiamat saya membela Nabi Allah. Manfaat atau tidak bukan urusan saya. Seperti ini juga, saya membela agama itu. Percuma, orang juga nggak mau dengar kamu malah dimusuhi orang. Mana urusan sama saya? Urusan saya bela agama. Kewajiban saya sudah gugur. Di akhirat saya tercatat pembela agama. Tidak cari makan dari pembelaan agama. Saya bukan buzzer. Tidak digaji oleh siapapun urus Twitter saya ini. Rp1 pun saya nggak digaji untuk urusan. Tapi begini, saya kok ada pemikiran begini, Ustadz ya. Kendati ya, soal-soal penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap kepala negara, penghinaan terhadap organisasi penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Tapi saya mau bicara tentang katakanlah penghinaan dalam tanda kutip terhadap agama misalnya, atau kelompok agama. Apakah tidak lebih baik ya kalau itu diselesaikan dengan jalan mediasi ketimbang misalnya harus proses penegakan hukum? Misalnya gini, mediasinya kan lapor kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia memediasi lalu mengeluarkan sebuah putusan atau keputusan, mungkin hasilnya orang yang bersangkutan minta maaf, kan selesai rekonsiliasi. Tidak semua bisa juga. Kalau sekali mungkin, kalau 6 kali, bagaimana? Kan berarti kan memang dia melecehkan agama. Tapi kan tidak pernah dimediasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Nggak mau mungkin. Seperti Ahok lah, dimediasi kan suruh minta maaf, nggak mau minta maaf. Tidak mau minta maaf ya, akhirnya ke pengadilan. Gitu. Tapi sampai minta maaf juga dia sebenarnya. Nggak pernah dia minta maaf. Dia minta maaf karena menimbulkan
keributan, keonaran, tidak Bukan minta untuk maaf materinya itu. karena materinya. Oke ya, itu soal nanti soal catatan-catatan masing-masing sobat era sekalian. Setelah itu, setelah diperiksa, udah nggak ada. Yang ditelepon tadi kenapa? Itu katanya tiba-tiba katanya ada satu yang kurang pertanyaan. Motif saya membuat tweet itu apa? Apa yang melatar belakangi Anda membuat tweet seperti itu? Kok ditanyakan ke Tengku ya? Itulah maka saya bilang ya. Motivasi saya supaya tidak ada arogansi terjadi dari satu pihak ke pihak yang lain. Saya jawab juga melalui telepon, tapi kan itu sebetulnya nggak sah sebagai pemeriksaan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa harus ditanya motifnya Tengku? Karena katanya mungkin kalau motif saya gara-gara itulah Abu Janda. Kalau motif saya memang mau menghina agama atau mau memancing orang kan kena sayanya kena. Oke, ya kayak pasal 160 jadi ya. Pasal 160 KUHP penghasutan ya. Padahal kan saya melarang orang arogan. Iya. Di situ. Ya, sobat era sekalian, mungkin ada yang mau bertanya sobat era sekalian nih kepada Tengku Zulkarnain. Kita terpaksa jadi 2 part. Tadi part pertama sudah banyak yang nonton sebenarnya, Ustadz ya. Part pertama itu udah 8 ribuan yang nonton. Nah, yang kedua ini lumayan lah ya, masih lumayan ya. Jadi mungkin saya mau bacakan beberapa komen ya. Kita sampai jam 6 ya. Nanti Ustadz ya, kasihan juga Ustadz, mungkin Ustadz juga capek ya. Ini ada beberapa komentar dari sobat RH sekalian. Oke. Rupanya kurang canggih juga saya nih melihat ininya. Ini dia. Kita lihat yang terakhir dulu ya. Assalamualaikum ya. Wah, ini Islam berpecah gara-gara banyak orang yang selalu menghasut kebencian. Mantap sekali Ustadz. Salam dari Madura. Wah, saya mau tanya apa kabar IBHRS saat ini? Wah, Ustadz nggak bisa jawab. Nah, ini ada yang bertanya dari Wenti ya. Apa yang harus kita lakukan di saat sekarang ini, Ustadz? Ya itu ada pertanyaan di Bareskrim itu. Apa pesan Ustadz kepada masyarakat kalau melihat tweet-tweet yang provokatif begini? Saya katakan masyarakat harus bertanya kepada ulama dan jangan melakukan tindakan di luar hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi itu saya pesankan di Bareskrim hasil pemeriksaan saya. Tanya kepada ulama, apakah ini melanggar hukum agama? Apakah ini penghinaan terhadap agama? Dalam hal ini kan tentu Majelis Ulama Indonesia akan memberikan pandangannya, apakah fatwa, apakah pandangan keagamaan. Ini akan dipegang oleh rakyat dan dipegang oleh penegak hukum sebagai salah satu pengayaan proses hukum apabila terjadi proses hukum. Jadi saya bilang jangan melakukan tindakan di luar hukum, dan kalau ada sesuatu yang begini tanyakan kepada ulama, karena ulama lebih mengerti apakah ini hanya sekedar kritik, apakah ini penghinaan, apakah ini keceplosan atau apa, kan gitu. Itu kan ulama tahu. Iya, memang kalau yang begini kan dimensinya 2 sobat daerah sekalian. Dimensi hukumnya dan dimensi keagamaannya ya. Dimensi hukumnya tanyakan kepada ahli hukum, terutama hukum pidana. Dimensi keagamanya tanyakan ke ulama. Ini ada juga nih sobat Tengku ya, sobat daerah sekalian. Ini saya yang disindir ini. Lagi diincar untuk dipenjarakan. Hati-hati Ustadz, jangan terpancing. Waduh. Sobat daerah sekalian, ini memang ya. Saya punya pengalaman interview seseorang, tapi kalau sobat lihat sekalian, tidak ada niat secuil pun ya, sedikit pun ya, insya Allah, untuk hal-hal yang negatif. Karena lagi berproses di pengadilan dan saya sudah memberikan kesaksian, dan kesaksian itu saya mengatakan ini kebebasan berpendapat karena bukan tidak terkait sama agama sesungguhnya. Bisa dikomentari Tengku seperti itu, jangan sampai nanti tiba-tiba interview ini dipermasalahkan dan saya pula yang kemudian dianggap bermasalah. Saya pikir menjadi hak saya untuk menceritakan interview ini karena saya lihat polisi cukup fair. Semuanya berjalan lancar. Saya tidak ditekan. Tidak, walaupun pertanyaannya itu ada 3-4 pertanyaan yang tajam sampai nanya motifnya itu kan gitu ya. Itu pun melalui telepon, tapi saya menganggap itu masih normal, masih oke saja. Yang saya kecewa ini tadi saya baca di salah satu akun itu Surya Tribun kalau nggak salah namanya. Itu menulis data pribadi Tengku Zulkarnain di Bareskrim. Data pribadi itu menyangkut apa aja? Ya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan.
alamat rumah. Ini apa-apaan ini, saya pikir kok bisa bocor dari Bareskrim kepada akun Tribun ini. Oke. Nah, ini kan saya terkejut ini. Itu kan sedangkan saya nggak boleh ngambil kopinya. Pemeriksaan saya berkah 23 poin itu saya nggak boleh ambil kopinya. Ya, kan? kita cuma baca tanda tangan. Ya. Kenapa bisa ada wartawan atau Surya Tribun itu yang menulis di situ terang-terang dibikin itu biodata Tengku Zulkarnain di Bareskrim kemarin. Bocor tuh nama saya, alamat saya, terus tuh pendidikan saya. Ini apa? Kalau nama, tempat tanggal lahir kan bisa kita lihat di Wikipedia atau mungkin di. Ambilnya di situ dibilang di Bareskrim. Oke. Jadi kan saya terkejut loh, kok bisa bocor? Kalau betul lah ini dia ambil dari Bareskrim, kan hal yang tidak boleh terjadi itu. Ya malah sebenarnya ada juga ya, tapi orang nggak meributkan interview tersangka yang ditahan ya. Tiba-tiba kok ada media yang bisa interview eksklusif. Itu kan berarti ada sesuatu something wrong lah, sesuatu yang salah yang itu tak boleh terjadi. Kemudian setelah selesai itu saya lihat itu beritanya juga nggak bagus. Artinya saya cuma diberikan biodata dan diperiksa, sementara isi beritanya adalah pembelaan diri saudara Abu Janda terhadap kasus ini. Nah, kok masih ada akun-akun begini gitu, saya pikir maksudnya apa gitu. Jadi saya jadikan ini sebagai satu pelajaran bagi kita agar jangan sampai pemberkasan seperti ini yang seharusnya rahasia itu bisa bocor kepada publik. Saya tidak takut, tapi masalahnya melanggar hukum kan. Iya. Ya, gitu aja. Ini Ustadz ya, masih ada waktu kita 5 menit ya lagi ya. Ini ada yang nanya ini, Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustadz, apa Ustadz dapat tekanan dari pihak yang berlawanan politik dari kasus penghinaan yang dilakukan oleh Abu Janda? Ini dugaan ya, karena azas praduga tak bersalah. Kalau ini ada tekanan? Tidak, kalau di Bareskrim saya merasa tidak ditekan. Kalaupun pertanyaannya tajam-tajam, itu tugas mereka memberkas saya sebagai saksi. Tapi kalau penekanan di akun sosial banyak. Bahkan ada Pak DTP itu saya lihat udah 76.000 itu mengatakan modar. Sudah ditangkap polisi, terus gambar perempuan nangis. Ada satu lagi TV itu di akun itu sudah 70-an ribu juga. Itu saya dipakein baju tahanan orangnya. Oh, loh ini kok nggak di take down ini oleh Kominfo? Ini kan fitnah nih. Kan nyatanya saya nggak ditangkap gitu kok. Jadi apa gunanya Kominfo itu dikasih duit, cyber crime, polisi? Karena Tengku tidak melaporkannya. Saya udah tulis di Twitter saya, langsung Kominfo dengan Div Humas Polri. Saya tag, apakah ini boleh diadukan? Kalau boleh diadukan, apakah saya akan adukan Senin besok? Kan malah diancam sama Mu'anat Alidit. Tengku Zulkarnain kalau mengadukan ini bisa ditangkap karena menyebarkan foto editan. Lah yang disebarkan saya kok sudah 76.000 yang baca, yang nonton. Kok diancam-ancam sama saudara Mu'anat Al-Aidit? Saya lihat ya, itu kita tidak menyebut nama ya. Ya tapi kan di akun sudah ditulis namanya. Ya, jadi sudah jadi berita umum. Yang paling penting adalah begini. Kalau kita bicara mengenai delik-delik seperti ini, memang hal yang sudah tersebar di publik sebagai sebuah pengetahuan umum, ya kita tidak apa-apa sebutkan. Kalau saya baca gitu dia sebut namanya. Di situ di berita itu disebutkan bahwa Tengku Zul bisa diperiksa, artinya diproses hukum karena menyebarkan foto editan. melanggar undang-undang ITE. Padahal saya mengambil itu bertanya kepada Kominfo dan Div Humas Polri. Ini orang gimana ini memfitnah saya? Boleh nggak dihukum ini, diadukan? Kok malah dihitung menyebarkan? Nah, ini yang kadang-kadang bagi saya itu seperti tekanan itu. Bagi saya seperti ditekan. Tapi saya tidak peduli juga. Kalau masa salah saya bertanya kepada Div Humas Polri dan Kominfo, saya tag di situ Twitter mereka, bolehkah ini saya proses hukum karena saya difitnah pakai baju tahanan, ditangkap pakai kata-kata yang kasar, modar dan sebagainya macam. Iya, sobat era sekalian ya, kita harus kadang-kadang saya terus terang Ustadz ya, saya kan perspektifnya selalu perspektif konstitusi dan demokrasi ya, kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi saya mengatakan kita harus bisa membedakan secara cerdas ya, mana pendapat, mana penghinaan. Saya misalnya gini, salah satu barometernya saya begini, forumnya, kalau forum seperti ini kan kita interview secara serius, bahkan kita menghindarkan untuk menghina orang dan lain sebagainya. Ada kata-kata nama orang pun saya berusaha moderasi kan, atau misalnya dalam sebuah seminar ya. Tapi kalau misalnya di depan kamera kita joget-joget sambil bilang
apa yang bangsat gitu-gitu ya. Ada saya dengar begitu, saya lihat gitu sambil bilang macam-macam. Ya kita lihat forumnya saja sudah terlihat ya kan. Jadi apa ya? Itu kalau dalam hukum pidana itu namanya mens rea, niat buruk ya, niat jahat ya. Mudah-mudahan ini tidak punya niat yang jahat sama sekali, tapi ini adalah hak warga negara untuk melakukan klarifikasi, menyampaikan informasi baik secara lisan dan tulisan, dan itu dijamin oleh konstitusi. Ustaz, sudah pukul 6. Seandainya di berita itu kan dia menyebut namanya. Ya. Berita itu menyebut namanya bahwa menurut orang itu saya bisa diproses hukum karena menyebarkan foto editan melanggar undang-undang ITE. Padahal saya bertanya tentang diri saya yang dipalsukan. Yang dipalsukan itu bukan orang lain, saya sendiri. Nah, gitu. Jadi ya kadang-kadang hukum disuka dibalik-balik sesuai dengan selera kekuasaan, dan memang ada nuansa blok-blok politik gitu ya. Iya. Padahal saya tidak berpolitik kan. Urusan ini kan urusan Jadi Ustadz Tengku agama. ini kadang dipersepsikan sebagai orang yang dalam tanda kutip beroposisi dengan pemerintahan sekarang ya. Ini persepsinya. Termasuk Refli Harun juga. Sebenarnya kan begini ya, kita bukan beroposisi. Amar ma'ruf nahi mungkar yang Kita itu lakukan. menjaga jarak dari penguasa manapun. Kalau salah kita kritik, kalau betul kita dukung. Ya. Itu kan prinsip seorang guru ya. Saya kan guru ya. Saya itu kalau cocok ya kita dukung, kalau nggak cocok ya kita kritik. Dulu waktu masalah pakai kerudung di sekolah tahun 80-an itu, saya kuliah di USU itu kita turun ke jalan demo. Waktu itu menterinya kan Pak Daud Yusuf melarang pakai kerudung, sampai akhirnya diizinkan. Lah kalau kita terlibat itu waktu itu memprotes, zaman itu lebih ngeri lagi kan. Tapi karena menyampaikan kebenaran. Tapi kalau benar ya kita dukung gitu. Siapapun orangnya. Pak Jokowi pun kalau benar beberapa program beliau kita dukung. Oh iya, jadi kita kan tidak melihat aktornya, tapi perbuatannya, kebijakannya. Sepanjang dia benar dan adil, maka wajib didukung. Berdosa kita nggak mendukung yang benar. Tapi kalau dia tidak benar, itu kayak ini ya, raja alim, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Nah, keberanian untuk menyanggah ini, menyanggah ya, bukan menyanggah, mendukung ya, menyanggah ini adalah memang keberanian yang ngeri-ngeri sedap ya kan. Menyanggah itu membantah. Iya, membantah, bukan mendukung, bukan mensupport ya. Nah, jadi sobat era sekalian, ini tidak terasa sudah jam 6 ya, pukul 6. Sempat terpotong sedikit, tapi lumayan yang berpartisipasi banyak ya. Tengku, last word terakhir, kata-kata terakhir buat sobat era sekalian dan juga tentu kepada siapapun. Silakan Tengku. Ya, saya Tengku Zulkarnain menginginkan negeri ini tidak ada penekanan-penekanan, tidak ada arogansi-arogansi, mayoritas ke minoritas, minoritas ke mayoritas. Tidak boleh ada rasis, apalagi penekanan dalam keagamaan.